Salam sejahtera semuanya, berjumpa lagi di kanal saya bersama saya Xenia Siska. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur teks berita yang dipelajari di kelas 8. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita baik yang didengar maupun dibaca. Pertama-tama, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, koran, maupun media lainnya. Sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, kebenarannya. Kedua, aktual. Ketiga, informatif. Keempat, objektif. Penyampaian berita. Penyampaian berita yang pertama itu secara lisan. Secara lisan di sini berita disampaikan melalui radio atau siaran radio, televisi, siaran YouTube, diskusi, rekaman suara. Sementara secara tulisan, berita disampaikan melalui media cetak seperti majalah, koran, dan lainnya. Jika dibandingkan dengan radio, televisi sebagai media penyampaian informasi memiliki kelebihan tertentu. Antara lain, televisi tak hanya menyajikan informasi dalam bentuk audio ataupun suara, tetapi juga dalam bentuk visual. Yang kedua, penyajian informasi pada televisi jauh lebih mudah dipahami karena tak sekedar mendengar narasi, penonton juga disajikan gambar bergerak sebagai data yang mendukung. Terus yang ketiga, jangkauan media televisi lebih luas ketimbang radio. Dengan demikian, informasi akan sampai seketika hingga ke pelosok sekalipun. Kemudian fungsi berita. Fungsi berita yang pertama, memperoleh informasi terkini. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Keempat, melatih membaca cepat. Kelima, sebagai sumber referensi. Keenam, membantu mengklarifikasi apakah informasi yang diperoleh benar dan baik. Fungsi berita juga banyak lagi di samping fungsi-fungsi yang sudah tertera di sini. Bagi pelajar, berita tentunya berguna untuk menambah wawasan pelajar dalam berbagai bidang. Juga bisa digunakan untuk menambah informasi baru dan memperbarui pengetahuan pelajar. Masih banyak fungsi berita lain, silakan cari sumber-sumber lain yang kira-kira berkenaan dengan fungsi berita ini. Unsur-unsur berita. Dalam bahasa Indonesia, unsur berita dikenal dengan istilah adiksimba yang merupakan akronim A. Apa, D. Di mana, K. Kemana, C. Siapa, M. Mengapa, dan B. Bagaimana. Ini dalam bahasa Indonesia. Tetapi yang paling sering kita jumpai itu adalah istilah dalam bahasa Inggris yang dirangkum dengan kaidah 5W+1H. Apa itu 5W+1H? Yang pertama, what, itu apa. Terus yang kedua, who, siapa. Yang ketiga, where, di mana. Yang keempat, when, kapan. Yang kelima, why, mengapa. Yang keenam, who, bagaimana. Nah, ini istilah yang sering kita jumpai ya.
yaitu 5W plus 1H. Nah, ini saya sajikan contoh berita yang memuat 5W plus 1H. Nah, berita di sini adalah berita yang berjudul banjir di Rangkas Belitung. Nah, silakan dibaca sendiri teksnya dengan seksama. Setelah kalian membaca teks berita tersebut, kalian bisa melihat unsur 5W plus 1H dalam berita itu. Nah, 5W tadi, ingat apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Nah, di sini sudah ada contohnya, silakan dilihat dan dipahami. Baik, setelah memahami materi, mari simak video berikut. Ya, pemirsa, banjir juga menerjang Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 7 kecamatan terendam banjir serta jalan provinsi penghubung antar kecamatan putus total lantaran ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Inilah banjir yang menggenangi Desa Semerantau, Kecamatan Kalis, Kapuas Hulu pada Rabu pagi. Sudah 3 hari air merendam permukiman warga di Kecamatan Kalis. Banjir hingga setinggi 1 meter lebih diakibatkan hujan deras dan pasang air sungai setempat. Data Taruna Siaga Bencana Kapuas Hulu menyatakan ada 7 kecamatan di Kapuas Hulu yang terendam banjir dari 1 hingga 2 meter. Selain merendam permukiman, banjir juga memutus jalan provinsi penghubung antar kecamatan yang biasa dilalui warga. Mobil truk tak bisa lewat. Tentukan unsur 5W plus 1H pada berita tersebut. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi.